Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bobby di channel Agan Bobby. Kali ini saya akan bahas mengenai monetisasi yang ditolak oleh YouTube karena konten yang digunakan ulang. Sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah ini, dan saya ingin kenapa kemudian saya share mengenai topik ini, karena saya ingin teman-teman semua tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi intinya bahwa ketika saya mengajukan monetisasi ke pihak YouTube, di mana saya sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, hal-hal yang kecil sebenarnya tapi cukup membuat saya juga sedikit kesal karena mendapat jawaban dari monetisasi bahwa channel saya tidak disetujui. Saya akan bahas sebenarnya hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait mengenai konten yang digunakan ulang. Tapi sebelumnya teman-teman boleh subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat buat orang banyak, karena ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa janganlah belajar dari kesuksesan orang lain, tapi belajarlah dari kesalahan orang lain. Artinya bahwa saya ingin teman-teman semua tidak mengulang kesalahan-kesalahan saya lakukan. Nah, apa saja yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam hal menjadi YouTuber? Nah, memang di dalam opsi-opsinya YouTube itu sudah ada persyaratan-persyaratan yang disampaikan terkait hal-hal yang tidak boleh, tapi mungkin banyak yang tidak membaca atau tidak melihat. Itu terjadi sama saya, dan terus terang saya sebenarnya tergolong orang yang tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu. Akhirnya hari ini per tanggal 2 Juni kemarin sebenarnya jawaban dari pihak YouTube bahwa channel saya tidak dapat dimonetisasi. Nah, langsung saja di sini saya ingin sampaikan ke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman tidak melakukan lagi. Jadi yang belum mencapai 4000 jam tayang khususnya ya, yang lagi ngajar jam tayang, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pihak YouTube, sehingga nanti ketika mengajukan monetisasi bisa langsung disetujui. Saya walaupun ditolak memang diberi kesempatan lagi untuk mengajukan monetisasi ulang di mulai tanggal 2 Juli 2021 selama memenuhi persyaratan jumlah minimum subscriber dan jam waktu tonton publik, yaitu 4000 jam tayang. Nah, mumpung ini ada pemberitahuan dari pihak YouTube terkait masalah ini, saya ingin share ke teman-teman. Jadi ini teman-teman sekalian, hal-hal apa saja sih yang boleh dilakukan oleh kita semua yang ingin menjadi YouTuber serius di YouTube. Nah, yang pertama, ini contoh yang boleh ya. Contoh yang boleh dimonetisasi adalah hal-halnya antara lain, yang pertama revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Artinya bahwa Anda boleh saja melakukan upload ulang video orang lain, tapi tentu sudah menambahkan bumbu-bumbu humor ya, yang tentu signifikan tidak sama persis dengan video yang Anda re-upload. Paling tidak mungkin perbandingannya bisa 70-30, artinya ada penambahan-penambahan yang signifikan. Lalu yang kedua adalah klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Jadi mungkin ini ada konten-konten video orang lain yang mungkin bisa Anda tambahkan terkait video-video tersebut, mungkin tambahkan komentar atau reaksi atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau file covernya telah Anda ubah. Ini juga mungkin konten-konten yang ada adegan film, lalu kemudian Anda mungkin dubbing suaranya atau mungkin nambahin musik lain, itu terserah, itu diperbolehkan oleh YouTube. Lalu kemudian pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor yang meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Artinya Anda bisa menjadi pengamat dari sebuah pertandingan atau
mengamati dari sebuah situasi olahraga seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, biasanya ada beberapa contoh tuh yang viral-viral video seperti kontennya Alibata, lalu kemudian ada reaksi-reaksi dari orang-orang atau musisi-musisi lain terhadap gaya permainan gitar. Itu salah satu contoh dari channelnya Alibata yang banyak dijadikan video reaksi ataupun beberapa konten-konten lain seperti itu. Yang kemudian yang terakhir itu rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Itu juga boleh ya. Artinya video-video yang Anda re-upload ulang adalah video yang tidak sama persis dengan video yang Anda upload baru seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang boleh. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini bisa di capture atau dicatat atau dibaca, mudah-mudahan bisa dipahami terkait hal-hal yang boleh, karena tidak sedikit ya kalau saya lihat juga yang seperti saya banyak yang re-upload ulang, yang kadang-kadang sama persis, khususnya youtuber pemula. Mudah-mudahan teman-teman di youtuber yang jadi youtuber pemula tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti saya. Nah, berikutnya terkait hal-hal yang tidak boleh. Inilah yang ada salah satu item contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi yang saya lakukan. Nah, ini yang pertama, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, ini banyak sekali nih yang ambil misalkan video dari TikTok, dari Cucufan ataupun dari media-media sosial lain yang kemudian dikompilasi tanpa melalui pengeditan yang signifikan, sehingga itu memang ketika mengajukan monetisasi itu tidak akan disetujui oleh pihak YouTube. Kemudian koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, ini juga sangat tidak boleh oleh pihak YouTube. Berikutnya lagi adalah klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit tanpa narasi. Nah, ini juga saya salah satu pelaku juga ya. Makanya ketika saya mengajukan itu ada penyampaian dari pihak YouTube untuk mengedit atau menghapus. Tapi dari semua penyampaian YouTube itu yang paling aman sih kalau menurut saya adalah dihapus saja video-video yang sekiranya Anda ragu bahwa ini adalah video karya orang lain atau re-upload dari video-video orang lain. Oke, hal lain yang berikutnya adalah konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Anda boleh cek di YouTube ya, ada banyak video-video ya, apalagi video-video yang viral, video-video yang berkaitan dengan misalkan konten-konten agama, itu juga banyak saya lihat yang mengupload ulang, sehingga itu juga saya yakin tidak akan dimonetisasi oleh pihak YouTube. Kemudian yang terakhir adalah promosi konten orang lain. Nah, ini yang paling parah. Promosi konten orang lain artinya sudah pernah diupload orang lain lalu kemudian Anda re-upload ulang tanpa menambahkan komentar kayak menambahkan musik atau menambahkan gambar atau hal-hal lain. Ini sangat dilarang. Intinya sebenarnya dari apa yang saya sampaikan, sebenarnya seperti saya sampaikan di video saya sebelumnya, menjadi YouTuber itu sebenarnya gampang-gampang susah. Kalau saya sih, pendapat pribadi saya, kalau menjadi YouTuber itu kan biasa kita punya file-file video. Memang ya jangan juga diupload semuanya di YouTube lalu kemudian mengharapkan itu tiba-tiba banyak penonton. Ini di YouTube kita terus terang kompetisi. Hal pertama kalau menurut saya yang perlu kita pertimbangkan adalah kita berempati terhadap diri kita sendiri. Misalkan kita mau buka YouTube itu, apa sih yang kita cari dari YouTube? Tentang apa sih, hal-hal apa saja yang ingin kita tahu? Misalkan cara apa, cara ini, cara itu, cara membuat ini, cara mengatasi ini, cara mengobati ini, hal-hal itulah. Tapi dengan catatan video yang Anda upload itu kalau bisa yang original, benar-benar yang Anda buat sendiri, yang betul-betul dari bukan dari hasil re-upload orang lain.
Lalu kemudian tentu tayangan-tayangan yang Anda sampaikan ataupun mungkin misalkan Anda mungkin tidak terlalu percaya diri seperti saya untuk tampil di depan kamera, misalkan untuk bicara, bisa melalui gambar-gambar saja. Yang terpenting apa yang Anda sampaikan itu edukatif, bermanfaat buat banyak orang. Kalau menurut saya sih seperti itu, melihatnya YouTube ini maunya sih seperti itu. Hal-hal teknis lainnya kan kayak judul, thumbnail, kemudian SEO dan lain sebagainya adalah hal-hal pendukung. Tapi kalau saya, karena saya begini, punya contoh salah satu channel teman saya, dia tuh cuma nayangin cara pembuatan kapal dari perahu plastik. Tayangannya biasa aja, tidak ada gambar bergerak, dia cuma gambar tok lalu menambahkan keterangan-keterangan. Itu penontonnya meledak. Artinya apa? Bahwa yang paling penting adalah bagaimana bisa mengedukasi orang terhadap dari tayangan Anda itu. Dan kemudian yang terpenting original, ya edukatif lah, informatif, apa namanya, video Anda itu informatif, edukatif. Itu yang paling diinginkan oleh YouTube. Saya yakin seperti itu. Nah, ketika Anda melakukan hal itu, saya yakin ketika sudah memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, yakinlah pasti dimonetisasi. Karena kalau saya lihat juga dari tayangan-tayangan orang lain yang meledak, memang sih standar editing itu juga menjadi pertimbangan yang menarik. Tayangannya itu jelas lebih banyak penonton, tapi paling tidak adalah bagaimana sih caranya kita memberikan tayangan yang menarik terhadap tayangan yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak. Itu sih kalau menurut saya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama sukses lah di YouTube ini. Teman-teman bisa belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sudah melewati 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Karena kalau saya lihat di beberapa tayangan-tayangan YouTuber itu, apa ya, judulnya kayaknya menarik, tapi ketika kita lihat isinya sebenarnya banyak juga yang nyesatin YouTuber pemula. Tidak semuanya memberikan informasi yang benar. Kalau menurut saya, ini teman-teman juga kadang-kadang kalau menurut saya janganlah seperti itu. Marilah kita buat konten-konten yang edukatif, biar tidak ada lagi korban-korban PHP gitu kan. Kasihan mereka udah ngejar jam tayang, udah ngejar subscriber, lalu kemudian ditolak monetisasinya. Jadi kalau saya sih, video ini saya buat tujuannya untuk itu. Saya ingin teman-teman yang menonton channel saya ini tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga Anda bisa langsung monetisasi. Doa saya, siapapun yang nonton video ini, teman-teman bisa langsung dimonetisasi ketika mengajukan monetisasinya. Nanti kalau saya ngajukan lagi di tanggal 2 Juli 2021 lalu kemudian masih juga ditolak, saya akan share lagi apalagi sih yang tidak boleh kita lakukan sebagai YouTuber pemula. Karena saya terus terang tidak terlalu pandai menyampaikan dengan gambar-gambar yang menarik. Saya cuma bisa ngomong, itu pun tidak terlalu bisa ngomong juga di depan kamera, tapi paling tidak mudah-mudahan tayangan ini bisa menambah hasanah pemikiran teman-teman terkait bagaimana sih menjadi YouTuber yang baik dan benar. Oke, mungkin untuk sementara di tayangan video ini seperti ini dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada kelebihan dan kekurangannya, mohon di komen aja gitu ya, saya terima dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.